wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzina la nabiyya wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam bi ihsan ila yaumina hadza wa ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mukmin, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi sebagai bentuk kewajiban kita, sebagai bentuk komitmen kita dan kesadaran kita terhadap kebutuhan ruhiyah kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan rohani kita, kebutuhan jiwa kita. Karena manusia terdiri dari fisik yang harus dipenuhi kebutuhannya dengan makan dan minum, dan manusia juga memiliki hati, memiliki jiwa, akal yang harus dipenuhi kebutuhannya dengan cara berzikir, dengan cara ibadah, dengan cara talabul ilmi. Semoga Allah menurunkan kepada kita ketenangan, sakinah dan rahmatnya di dalam majlis yang kita sama-sama harapkan kebaikan ini. Jadi ini ikhwatu iman, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Allah cintai. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dua ayat atau dua kali tentang sosok Luqmanul Hakim yang Allah berikan di dalam Al-Quran, dan kita sudah membahas beberapa ayat di dalam Quran surat Luqmanul Hakim. Jadi ini sepaket ayat tentang parenting dari ayat 12 sampai 19. Kita sudah membahas bahwasanya Luqmanul Hakim adalah seorang hamba Allah, bukan seorang hamba sahaya secara status sosialnya, namun Allah berikan kepadanya al-hikmah. Walaqad ataina Luqman al-hikmah an yashkur lillah. Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu al-hikmah. Makanya orang yang disebut al-hakim. Al-hakim itu adalah sifatnya. Al-hikmah itu adalah isimnya. Maka orang yang diberikan al-hikmah, orang yang memiliki al-hikmah, maka akan disifati dengan al-hakim. Maka disebutlah Luqman al-Hakim, Luqman yang hakim. Apa itu hakim? Ya, Imam Al-Qurtubi dalam banyak riwayatnya, atau beliau mengutip banyak riwayat, ada yang mengatakan di antara para sahabat bahwa al-hakim atau al-hikmah itu adalah al-isabah fil qawli min ghairi nubuwwah. Itu kata yang selaras dengan perbuatan, tapi bukan kenabian. Jadi hampir sejajar dengan nabi, tetapi bukan nabi, tapi memiliki sifat kenabian. Kenapa Imam Qurtubi mengatakan bukan nabi tapi diberikan hikmah? Karena biasanya hikmah itu Allah berikan kepada nabi. Hikmah itu biasanya Allah sematkan untuk nabi atau rasul. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Di antara firman Allah terhadap para nabi itu adalah Allah mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah.
Hikmah ini biasanya Allah sematkan kepada para nabi. Quran surat Yusuf juga demikian. Falamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Ya, dan ketika Nabi Yusuf itu balik dewasa, maka kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Nah, biasanya hikmah itu Allah berikan kepada para nabi. Ketika diberikan kepada manusia biasa selain nabi, maka Imam Qurtubi mengatakan dia bukan nabi, tapi diberikan hikmah. Walaupun hikmah itu Allah berikan biasanya kepada nabi. Nah, apa hikmah itu? Selaras perkataan dengan perbuatan. Ini penting sebagai bekal orang yang hendak memberikan nasihat. Karena kalau orang yang memberi nasihat berbeda perkataan dengan perbuatannya, maka orang yang dinasihati bakal mental nasihatnya. Ya, kita sebagai orang tua, kalau nasihati anak, jangan bohong, tapi kitanya bohong. Nah, itu bakal nempel gak ke anak? Enggak. Nah, jangan bohong. Nah, harus jujur. Ya, anaknya minta duit, Pak. Pak minta uang buat jajan. Gak punya uang. Padahal gak punya. Bohong itu. Nggak akan nempel gitu. Nah, harus jujur, jangan bohong. Tiba-tiba ada yang salam ke rumah kita. Assalamualaikum. Kita bilang apa? Salam pelan-pelan ya. Kita bilang ke anak kita apa? Tolong bilangin Bapak nggak ada gitu. Saya nyuruh bohong atau gitu. Nah, kita nyaranin anak atau ngasih nasihat ke anak jangan bohong, tapi kita nyontohinnya bohong. Nah, itu tidak hikmah gitu. Tidak isobah fil qaul wala fi'li. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa al-hikmah itu adalah al-fiqhu fid din. Dia memahami agama. Dia memahami agama Allah. Jadi orang yang memberikan nasihat, dia harus paham ya tentang agama. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang keliru. Mana yang shawab, mana yang khata'. Ada juga yang mengatakan al-hikmatu al-ilmun nafi'. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang baik. Jadi bisa dikatakan ilmu fid din. Ilmu nafi' itu ilmu yang berbuah amal. Kebaikan, ilmu, kemampuan untuk memahami, tapi disertai dengan pengamalan. Itu ilmu nafi'. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, walaisal ilmu ma hufidha. Ilmu itu bukanlah yang dihafal di kepala manusia. Tapi ilmu itu adalah pemahaman yang berbuah pengamalan. Kalau kita sudah tahu perkara baik, tapi kita belum mau mengamalkannya, maka belum jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sudah tahu perkara buruk, tapi masih mengamalkannya, maka pengetahuan kita itu belum menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini susah ya, mudah-mudah susah mengamalkannya. Karena kalau hanya sekedar tahu, ya manusia mudah untuk tahu, untuk paham. Ibu-ibu kalau gibah itu haram atau halal? Haram atau makruh? Makruh, Bu. Gibah itu apa gibah itu? Ya, pengertiannya apa gibah itu? Gosip. Hoax. Kata Rasulullah itu zikruka akhaka bima yakroh, gibah itu. Kamu ngomongin orang yang nggak ada, tapi kalau orangnya dengar di situ, maka dia nggak akan suka kamu ngomongin kayak gitu. Itu gibah, Bu. Jadi kalau mau tahu gibah atau bukan, nah, pertama kita ngomongin dengan seseorang, tapi
Ya, kita ngomongin orang ketiga dan orang ketiganya nggak hadir di situ. Tapi kita perkirakan kalau orangnya hadir di situ dan akan kesinggung dengan omongan kita, berarti itu ghibah. Ya. Dan biasanya ini wilayah ghibah ini wilayah perempuan biasanya. Ya, wilayah ibu-ibu. Hanya yang lebih sering nonton gosip ya. Itu ibu-ibu biasanya ya, nonton infotainment gitu. Walaupun bapak-bapak juga ya sama juga sebenarnya. Kadang kejebak juga. Dan gibah itu sesuatu yang nikmat ya. 1 jam ngegibah itu teka rasa. Ya. 10 menit ngaji Quran tunggu. Ya. So, kita kadang-kadang di tukang sayur, di warung. Niatnya belanjanya udah beres, tapi nggak pulang-pulang. Ternyata ngomongin orang. Habis dari si fulan, beres ke si fulan lagi. Datang si fulan lagi, nambah lagi informasinya. Semakin pelan suara, semakin berbahaya informasinya biasanya. Kalau perkara biasa aja ngomongnya biasa. Kalau perkara udah bisik-bisik, nah itu biasanya udah nyangkut aib orang. Ya, terkadang itu perasa nikmat ya, karena memang dosa itu ada kenikmatannya di situ. Makanya lama juga perasa sebentar. Gak kerasa udah sejam berdiri. Kalau sholat, imam baca sahalaman itu secangkel gitu. Kalau sahalaman paling 2 menit, 3 menit, Pak ya. Kalau ngegibah, sajam. Di warung itu, di warung ya. Sih mah gak ada warungnya. Kan warung di sini ya. Itu ngegibah itu gak kerasa gitu ya. Artinya nikmatnya. Nah, kita sudah tahu gibah haram, tapi kita masih ngegibah, berarti belum menjadi ilmu nafi gitu. Belum menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu harus diamalkan gitu. Ilmu yang berbuah pengamalan itu hikmah gitu. Ya. Dan kita harus berupaya meminta hikmah, berdoa kepada Allah. Ya Allah berikanlah kami al-hikmah. Ya Allah berikanlah kami al-hikmah. Kenapa hikmah itu? Ya penting. Tadi kan pengertiannya ilmu dan amal. Ya, selaras ilmu dan perbuatan. Perkataan dengan perbuatan. Ada juga yang mengatakan al-fiqhu fid din, pemahaman dalam agama. Ada juga yang mengatakan as-sunnah, hikmah itu. Ya, kitab dan hikmah maksudnya kitab dan as-sunnah. Kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu namanya hikmah. Nah, Luqman itu dikenal sebagai orang yang memiliki semua itu. Dia mengamalkan sunnah, dia benar perkataannya, perbuatan dengan perkataannya selaras. Jadi itu juga tadi, itu juga orang gitu. Ya beda gitu antara ngomong dengan bikin perbuatan gitu. Nah, kalau cuma ngomong gampang ya. Ya. Yang susah itu mengamalkannya. Nah, Luqman itu dikenal sebagai orang yang memiliki pengamalan, bukan cuma ilmu. Nah, inilah sebagai bekal nasihat, sebagai bekal orang yang hendak memberikan wasiat, sebagai orang yang memberikan nasihat. Nah, makanya di ayat 12 ini Allah menegaskan, Luqman telah kami berikan al-hikmah. Sebelum Allah menjelaskan apa nasihatnya, menguraikan apa nasihatnya. Biasanya orang mengutip Quran surat Luqman itu dari ayat 13. Wa idh qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Padahal kunci utamanya itu sebetulnya di ayat ke-12-nya. Jadi sebelum berkata, miliki dulu al-hikmah. Miliki dulu tadi ya, isobah fil qaul wal amal, dan memahami agama. Benar perkataannya selaras dengan perbuatan. Nah, itu namanya hikmah. Kalau orang tidak punya hikmah, maka nasihat itu tidak akan berbekas. Kalau orang tidak memiliki al-hikmah, nasihat itu akan mental. Coba kita kalau kita ya dengar nasihat dari orang, tapi kita tahu sendiri ini kelakuan orangnya gitu. Ya, kita tahu aib-aib orangnya dan cuma ngomong doang gitu. Maka walaupun benar nasihatnya, kadang kita juga sulit nerima gitu. Nasihatnya mah benar gitu.
Nasihatnya benar gitu, tapi kita tahu sendiri ya. Karena kita punya CCTV misalkan ya, tahu orangnya kayak gimana. Nah, itu nggak akan berbekas nasihatnya. Ya akan sulit kita terima. Walaupun memang kan kata Umar kan kalau kita dikasih nasihat lihat nasihatnya jangan lihat orangnya gitu. Itu kan buat dari perspektif orang yang diberi nasihatnya. Tapi dari perspektif orang yang memberi nasihatnya kan harusnya selaras antara yang dia ucapkan dengan yang dia lakukan. Ya, jadi kan memang faktanya memang manusia itu ya sulit kalau menerima nasihat dari orang yang dia tahu sendiri, dia lihat sendiri memang jauh gitu perkataannya dengan perbuatannya. Nasihat dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian kita bahas bahwa Luqman itu nasihat yang utama yang pertama adalah mengenai tauhid ya. Menjauhi dosa syirik ya. Kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Allah berfirman tentang birrul walidain, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Allah menegaskan wassaynal insana biwalidayhi. Kami berikan nasihat wasiat kepada manusia semuanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Ya, Allah jelaskan sebabnya di sini. Karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, ibunya telah mengandungnya. Hamalat itu hamil ya. Hamalat itu fiilnya, orangnya disebut hamil. Jadi hamil itu bahasa Arab, Pak. Ya, hamala itu artinya membawa. Jadi orang yang hamil itu selalu membawa-bawa beban berat di perutnya gitu. Yang disebut hamil, orang yang membawa. Karena orang yang hamil itu nggak bisa ditaruh dulu ya. Ya, kalau bapak-bapak bangku barang taruh dulu, ya mau tidur ya nggak akan dibawa-bawa, mau kamar mandi nggak akan dibawa. Orang yang hamil bisa ditaruh dulu, nggak bisa. Ya. Kamar mandi dibawa, mau tidur dibawa, jalan dibawa, pengajian dibawa, ke pasar dibawa, ke mall dibawa, berat. Gitu. Disebut hamil, orang yang tidak bisa melepaskan bebannya. Setelah hamil apa? Lahir. Lahir juga bahasa Arab, Pak itu. Ya. Lahir itu dari kata zoharo, zohir. Di bahasa Sunda, zo itu jadi L. Makanya zuhur jadi lohor gitu. Itu bahasa Arab gitu. Lohor itu bahasa Arab dari kata zuhur. Lahir itu dari zuhur juga. Lahir itu dari zohir. Lahir gitu. Jadi kita hampir semua bahasa Arab. Ya. Miti lahir min kamawat itu bahasa Arab. Lahirnya bahasa Arab. Hamil, miti hamil, hamil bahasa Arab, lahir bahasa Arab, maut kan bahasa Arab. Hanya nggak mungkin lepas dari bahasa Arab kita itu. Mungkin lepas dari Arabisasi. Diambil Islamnya, tolak Arabnya nggak mungkin itu teh. Ya. Kalau tolak Arabnya, kita harus rubah kamus bahasa Indonesia. Karena kamus bahasa Indonesia isinya bahasa Arab kebanyakannya. Dan disebutkan ibu itu mengandung ya selama 9 bulan, fisaluhu fi amain, ya, mengandung dan menyapihnya selama 2 tahun, menyusuinya selama 2 tahun. Jadi disebutkan sebagai bentuk khas daripada pengorbanan ibu, artinya birrul walidain itu dua-duanya wajib dibaktikan, baik ayah ataupun ibu, tapi yang utamanya adalah bakti kepada ibu. Kemudian batasan birrul walidain di ayat ke-15 ya, apabila kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk berbuat syirik ya, bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ya. Kamu tidak mengimaninya gitu. Jadi kalau dipaksa berbuat syirik kepada selain Allah, maka jangan engkau menaati keduanya. Artinya birrul walidain memiliki batasan. Batasannya apa? Selama tidak bertentangan dengan perintah Allah gitu. Sebagai rambu-rambunya. Karena ketaatan kepada makhluk, kepada siapapun itu, ya maka terbatas batasannya adalah ketaatan kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq gitu. Kaidahnya itu.
Tidak ada ketaatan kepada makhluk, baik itu ibu, baik itu orang tua, selama menyelisihi perintah Allah gitu. Nah, di sini batasnya adalah syirik. Kalau berbuat syirik, maka jangan ditaati. Dan Allah tidak mengatakan jangan didurhakai. Durhakailah kedua orang tua kamu kalau mereka berbuat syirik. Kalau mereka menyuruhmu syirik, tidak. Tapi jangan kau taati. Artinya apa? Tidak menaati orang tua dalam hal yang buruk, itu tidak menjadikan seseorang disebut tidak berbakti kepada keduanya. Begitu. Tidak menjadikan seorang anak itu disebut durhaka. Kalau orang tuanya nyuruh buruk dan kita nggak nurut. Gitu. Si anaknya nggak nurut. Si anak tadi disuruh baik, suruh sholat, suruh ngaji, suruh belajar, ya, diminta tolong, dia nurut, dia menafkahi. Suatu saat diajak pindah agama, dia nggak nurut. Nah, maka tetap berbakti statusnya di mata Allah itu. Tidak menjadi anak yang durhaka. Gitu. Ya, jadi tidak disebut durhaka kalau seorang anak tidak nurut kepada kedua orang tuanya dalam hal-hal yang buruk atau menyelisihi perintah Allah. Tetapi walaupun orang tua nyuruh buruk, nyuruh syirik sekalipun, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukan keduanya dalam urusan dunia secara ma'ruf. Secara ma'ruf itu secara baik, yang dipandang baik menurut manusia. Itu ma'ruf. Ya, kita sudah bahas. Nah, kemudian yang akan kita bahas sekarang itu di ayat ke-16. Ya. Jadi setelah tauhid, setelah birrul walidain, ya, sekarang di ayat ke-16 itu mengenai penanaman nilai akidah dan juga muraqabah kepada anak. Allah berfirman, "Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir." Wahai anakku, sungguh jika ada sebuah amal seberat biji sawi, zarrah, berat biji sawi. Kalau diterjemah Depak ini sudah dikoreksi seberat debu sekarang itu. Dan berada dalam batu, ya. Jadi kalau ada debu dalam batu, biji sawi di dalam batu, atau di langit, atau di dalam bumi sekalipun, niscaya Allah akan mendatangkannya. Maksudnya akan mendatangkan balasannya. Sungguh Allah maha halus dan maha mengetahui. Pertama Allah berfirman, Ya Bunayya. Ya Bunayya ini diulang-ulang di dalam nasihat Quran surat Luqman. Ya. Jadi Luqman ketika mengatakan kepada anaknya, dimulai dengan kata Ya Bunayya, Ya Bunayya. Pertama, Ya Bunayya ini tidak diulang hanya sekali. Jadi ulang beberapa kali. Itu menunjukkan bahwa nasihat itu harus berulang kali. Ya, kita sebagai orang tua, tong bosenan. Gitu. Ya, karena nggak ada anak yang disuruh sholat sekali terus nurut seumur-umur terlepas-lepas sholatnya, nggak mungkin. Ya, kita mah robot gitu. Nah, manusia mah punya hawa nafsu, punya apa? Punya syahwat gitu. Ya, punya kegemaran, jadi dia punya akal gitu. Kayak disebut di ayat syirik kemarin kan. Ya, kenapa Luqman itu mengatakan jangan kau syirik, sungguhnya syirik adalah dosa besar. Kezaliman yang sangat besar. Jadi dijelaskan gitu. Kenapa nggak boleh syirik? Karena syirik adalah zalim. Itu memancing akalnya gitu. Jadi jangan ngasih nasihatnya, jangan syirik. Kenapa? Pokoknya mah jangan, enggak. Tapi dijelaskan sebabnya. Ya, maka menjelaskan sebab dari apa yang kita suruh, menjelaskan sebab dari apa yang kita larang, itu juga harus dijelaskan. Gitu. Ya, tentunya dengan kemampuan anak masing-masing untuk menangkapnya gitu. Ya. Tapi itu harus dijelaskan. Artinya manusia ya, makhluk yang berakal, dia harus paham kenapa dilarang, dia harus paham kenapa disuruh gitu. Ya, makanya dijelaskan. Orang tua itu tidak boleh ambisius ya, atau tidak boleh ya menutup mata gitu. Kalau nyuruh saya nyuruh ya. Kadang-kadang orang tua suka gitu kan ya. Nah, pokoknya jangan main. Nah apa? Aulah we pokoknya. Tong lo batanya jadi budak. Tahu-tahu kita nggak bisa jawab. Pak hari saya kan ditanya sama anak saya, kadang anak-anak tuh nanyanya macam-macam gitu. Ya. Pernah nanya ke saya,
Nabi Adam itu besaran mana sama dinosaurus gitu. Nabi Adam itu nggak dikejar-kejar dinosaurus. Kan ada, saya jadiin Asmaul Husna, al-awwal, al-akhir gitu. Oh, Allah itu udah ini, Allah itu yang pertama, iya yang pertama, dan yang terakhir. Tidak ada yang lebih awal kecuali Allah. Itu udah tua ya, udah keriput, udah berumah. Memang susah-susah gampang ya. Kalau kita lagi sibuk, lagi ruwet, ya kadang malas ngejelasinnya. Nah, muncullah itu gitu biasanya. Udah pokoknya gitu nggak usah banyak tanya budak main ya. Atau udah kasih apa gitu, udah jajan-jajan. Padahal kan tantangan buat orang tua ya. Dan juga nggak bisa kita jawab asal-asalan. Ya. Kita nyak, padahal kan salah. Gitu. Ya kan orang tua tadi bekalnya itu hikmah gitu, ilmu dulu, gitu. Pemahaman dulu gitu. Ya menjadi orang tua ya seperti itu, ya berat gitu. Nah, selain itu, selain diulang-ulang nasihat itu, ya Bunaya juga menyeratkan bahwa pendidikan itu harus bersifat afeksi. Jadi merangkul, ya. Bukan hanya instruktif gitu. Ketika menyuruh, bukan hanya suruh ini, larang ini, tapi ada ajakan, ada merangkul, kedekatan emosional gitu. Karena anak itu akan kaku kalau hanya kita suruh tapi tidak pernah dirangkul, tidak pernah kita dengarkan. Kita pengen didengar, tapi dia pengen cerita, kita nggak pernah mau dengar. Ya, sulit gitu. Ya. Makanya ya Bunaya itu panggilan sayang kepada anak. Wahai anakku. Itu menyeratkan sebetulnya pesannya adalah kedekatan emosional antara bapak dengan anak. Kenapa bapak? Karena ya Luqman itu laki-laki. Kita bahas kemarin ya bahwa sesungguhnya dalam Islam yang ditekankan untuk memberi nasihat kepada anak itu, orang tua itu ayah, bukan ibu. Ya, yang lebih ditekankan. Ya. Nah, kemudian setelah memanggil anaknya, itu menunjukkan tadi ya kedekatan emosional, ya, pendidikan bermanhaj kasih sayang, kemudian pengulangan nasihat, kesabaran seorang orang tua. Innaha, kemudian memberikan nasihatnya begini, dengan perumpamaan, innaha intakum misqala habbatin min khardali. Kalau ya sungguhnya kalau ada sebuah biji sawi, maksudnya amalan sekecil biji sawi, ya, fatakun. Kemudian amalan itu ada di dalam ya, fi khardalin. Ya, min khardalin fatakun fi sokhratin aw fis samawat. Berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, ya'ti bihallah. Allah akan memberikan balasannya. Ini apa pesannya? Pesannya adalah tanggung jawab moral. Ya. Yakni berpikirlah sebelum bertindak. Karena ada Allah yang senantiasa mengawasi. Adanya kiasan di dalam batu, di langit, dan di bumi. Kan sungguhnya kita nggak beramal di dalam bumi, enggak. Kita nggak beramal di atas langit, kita beramal di atas bumi. Gitu. Tapi di sini dikiaskan. Ya, maksudnya di dalam hati itu apa? Di dalam batu itu apa? Amalan di dalam hati kamu pun gitu. Allah itu tahu gitu. Amalan di dalam jiwa kamu pun Allah itu mengetahuinya. Dan Allah itu akan membalas gitu. Amalan itu. Kemudian di dalam bumi, maksudnya amalan yang kamu perbuat, kemudian kamu tutupi supaya manusia nggak ada yang tahu. Kamu pendam. Masukkan ke dalam bumi, dipendam dengan tanah supaya nggak ada orang yang tahu. Maka ya'ti bihallah. Allah akan tetap membalas amalan itu. Ya. Kemudian atau di atas langit, atau amalan yang ditutup yang kamu lakukan jauh daripada orang. Ya, kadang orang bikin dosa itu ngejauh dulu gitu. Kadang orang bikin dosa itu nggak mau dilihat orang sekitar karena banyak yang kenal. Tapi ketika nggak ada yang kenal, dia jauh dari orang yang dia kenal, maka dia sanggup untuk berbuat dosa itu. Diibaratkan mau dia pergi ke langit pun untuk berbuat dosa, sehingga ada orang yang lihat gitu.
Mau dia berbuat dosa kemudian ditutup-tutupi, seolah berbuat dosa dalam bumi sekalipun, atau di dalam batu, artinya di dalam hati kamu pun Allah tetap akan hisab. Ini kan luar biasa, Pak. Kalau anak ditanamkan akidah seperti itu. Kalau anak ditanamkan, beramal itu untuk Allah, gitu. Jadi nggak ada yang lihat pun, ya tetap Allah akan hisab. Gitu. Jika kamu menjauh pun dari manusia, mungkin manusia nggak ada yang lihat, tapi Allah akan hisab. Ini kan menanamkan nilai akidah yang konkret sebetulnya kepada anak itu. Walaupun dengan lewat permisalan tadi. Dan Allah alamnya permisalan ini juga jadi satu manhaj pendidikan. Makanya Rasulullah itu sering memberikan permisalan kepada para sahabat. Ya, kata Rasulullah kan dalam hadis itu, batasan halal haram itu seperti orang yang menggembalakan hewan. Ya, kalau setiap tanah itu ada tanah larangan, kata Rasulullah. Kalau orang mengembalakan hewan di tanah larangan, maka khawatirnya hewan ini menerjang tanah larangan itu. Maka jauhilah tanah larangan itu. Menggembala itu ya di tempat yang aman gitu. Jangan dekati tanah larangan itu. Ya, itulah perkara subhat maksudnya, kata Rasulullah itu. Itu kan memberikan perumpamaan gitu. Nah, di Quran juga sama. Ya, maka ini jadi manhaj pendidikan. Supaya lebih memudahkan pemahaman, kita juga dapat memberikan contoh berupa misal, gitu. Berupa amsal, ya, berupa permisalan. Sehingga Luqman di sini memberikan contoh, kalaupun kamu ada amalan di dalam batu sekalipun, ada biji zarah dalam batu, di atas langit, di dalam bumi sekalipun, ya bihallah, akan Allah membalasnya amalan tersebut. Jadi ini menanamkan nilai apa? Nilai muraqabah. Tanggung jawab amal perbuatan sekecil apapun. Misqala habbatin min khardalin. Seperti biji zarrah. Ya. Atau seberat debu sekalipun. Dan ini juga menanamkan nilai ikhlas. Ya. Jadi tidak begini ya, Luqman itu. Kalau kamu berbuat amalan apapun, nanti Bapak bakal hukum. Enggak gitu. Tapi justru memperkenalkan bahwa ada Allah gitu yang mengawasi kamu. Jadi memurnikan amalan itu hanya untuk Allah gitu. Jadi kan ke anak-anak itu ya boleh kita ngasih reward, kita ngasih punishment. Ya. Dan anak-anak itu ada kalanya di masa kecilnya yang belum paham tentang ikhlas gitu. Tapi penanaman tentang ikhlas itu ya harus ditanamkan. Ya, walaupun kita kasih reward gitu. Ya, contohnya dalam saum Ramadan. Ya, di saum Ramadan, terkadang orang tua ngasih hadiah kan ya. Pokoknya kalau tamat puasa nanti dikasih hadiah. Kalau saya ke anak-anak misalkan 1 hari saya siapkan dulu tuh uangnya sebelum akhir Ramadan itu. 1 hari saum tamat dikasih uang 10.000. Ya, dua-duanya kalau tamat dikasih 20.000. Kalau enggak ya enggak. Tapi juga jangan terbatas di situ gitu. Kenapa? Karena harus juga ditanamkan nilai-nilai keikhlasan. Tapi apakah boleh? Ya boleh. Kita ngasih hadiah ya boleh. Namanya anak yang nggak bisa ujug-ujug harus ikhlas gitu. Budak batur Pak diberi hadiah, nggak bisa, kamu harus ikhlas karena Allah saumnya ya. Jangan harapkan imbalan. Nggak bisa, namanya anak-anak ya harus bertahap gitu. Tapi sembari dikasih hadiah, sembari dikasih punishment kalau ada pelanggaran, dia juga tetap harus ditanamkan nilai keikhlasan. Ikhlas itu artinya memurnikan amalannya karena Allah. Gitu. Ya, nggak bisa terus-terusan ya ada reward atau punishment itu. Ya seperti ini Luqman itu mengatakan bahwa kalau kamu beramal sekecil apapun, ya di dalam hati sekalipun. Amalan di dalam hati dihisab nggak Pak? Ibu-ibu, amalan dalam hati Allah hisab nggak? Contoh ya, amalan dalam hati itu gini ya. Ibu lagi jalan nih, lagi pengajian nih, ya, lagi pengajian, biasanya ngumpul ibu-ibu. Dalam hati ibu, dalam hati ya ini. Kata ibu dalam hati, itu bajunya mending ngejreng pisan, ngewa, 3 orang kampung. Dalam hati itu Bu, kalau hisab enggak itu? Dosa itu berarti. Berarti osok enggak kayak gitu? Lihat orang itu dalam hati teh,
Si cuma ngewa pisan cuma goreng patut gitu. Dalam hati. Ya, itu dihisab nggak? Nah, maka para ulama Syekh Utsaimin itu mengatakan, ada qaulul qalbi, ada amalul qalbi. Ada qaulul qalbi, ada amalul qalbi. Kalau qaulul qalbi itu perkataan hati, kereteg hati gitu. Nah, itu nggak dihisab. Ya. Seperti tadi, cuma ngewak gitu, tapi ini jero hati gitu. Terus ya ngan sekilas sungkul gitu. Itu nggak dihisab. Karena kalau dihisab susah atau dihisab berat atau ya. Ada orang yang maksiat, resep sakit sungkul gitu misalnya. Itu belum ada hisabnya gitu. Atau dalam hal kebaikan misalkan ya. Lihat orang yang haji, duh pengen haji. Apakah orang yang sekedar pengen haji itu dapat pahala haji? Enggak. Gitu. Tapi kan Ustaz cuma niat juga dapat pahala. Itu kalau udah jadi niat, jadi azam. Kalau cuma karena hati pengen, mah semua orang juga pengen. Gitu. Apakah kalau kayak penting tahajud tapi tunduk sebagai kasubuh, udang-udang misalkan. Apakah dapat pahala tahajud? Enggak. Tapi kan cuma niat juga dapat pahala. Iya, niat yang sudah jadi tekad, sudah jadi azam. Kalau cuma qaulul qalbi itu baik dan buruk pun nggak akan dihisab. Baik nggak dapat pahala, buruk pun nggak dapat dosa. Lain halnya kalau sudah jadi amalul qalbi, perbuatan hati amalul qalbi itu. Ya, suudzon. Tapi bercokol dalam hati terus-terusan. Nah, itu dihisab. Jika tadi ngomongkan batur tapi dalam hati kita ngewa terus, tapi terus dikukut dan kita kembangkan bahkan narasinya, kita pelihara. Nah, itu jadi dosa gitu. Karena sudah jadi amalul qalbi. Nah, itu sudah jadi dosa, perbuatan dosa. Begitupun niat baik ya. Kalau kita yang sekedar pengen haji tapi sekilas unggul, nah itu baru qaulul qalbi. Tapi kalau sudah jadi tekad dalam tiap hari ngedoa, tiap hari berharap, dan kalau berhaji itu yang ngedoa, ya Allah saya pengen. Bahkan kita minta doa gitu sama orang yang lagi hajian supaya pengen dipanggil juga. Udah membuncah keinginan kita itu untuk haji itu. Nah, maka itu sudah jadi amalul qalbi dan itu dapat pahala. Orang yang tahajud, yang pengen tahajud nanti malam, ya mungkin semua orang merasa pengen, tapi kalau cuman pengen ya nggak dapat pahala. Tapi kalau sudah jadi tekad, dia dibuktikan dengan tidurnya jangan terlalu malam biar nanti malam bisa bangun misalnya. Nyalain alarm lah. Itu sudah jadi amalul qalbi. Dapat pahala? Ya, dapat pahala. Dapat pahala niat, bukan pahala tahajud. Jadi tetap beda statusnya dengan orang yang tahajud beneran. Gitu. Kalau dia tetap ketiduran ujungnya tetap beda pahalanya. Allah itu maha adil ya, nggak akan disamakan. Gitu. Ya, tetap beda pahalanya. Lain halnya kalau dia sudah bertindak untuk tahajud nanti level berikutnya itu. Dia sudah azam, sudah tekad, kemudian dia sudah nyalain alarm, pas udah mau bangun, misalkan di soledat terjadi. Padahal dia sudah dekat dengan amalan itu, sudah bertindak. Qadarullah di soledat nggak jadi. Nah, itu dapat pahala full. Sama seperti orang yang melakukan tahajudnya. Orang yang maling juga sama, orang yang berbuat negatif juga. Kalau dia mau mencuri hanya sekedar lintasan hati, dia hilangkan lagi, itu nggak dihisab. Dia mencuri, kemudian dia jadi tekad, dia awasi tempatnya, dia perkirakan waktunya, sudah dicatat niat mencuri dosanya. Ya, dosa niat mencuri. Kemudian pas malam harinya, ya dia mau eksekusi, kemudian kalau dia tarik lagi nggak jadi, maka dia nggak dapat dosa tapi dapat pahala. Kalau niatnya karena Allah. Tapi kalau udah naik pagar, digorowokan batur, garong, cenah maling. Kabur kan, dia balik lagi dan dia gak jadi mencuri karena ketahuan orang. Bukan inisiatif dia sendiri. Maka dia sudah dicatat dosa mencurinya. Gitu. Nah, itu fungsinya niat itu. Gitu. Nah, semua itu Allah tahu gitu. Walaupun ada dalam hati, walaupun hanya tekad ataupun azam, Allah itu tahu, Allah itu akan menghisabnya. Gitu. Ya'ti bihallah, Allah akan membalasnya. Ini kan harus punya kesadaran, membangun kesadaran dari batin anak akan perbuatannya sendiri, akan tanggung jawab atas amalannya sendiri.
Kan di sini ditegaskan oleh Luqman itu, innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah itu latifun khabir. Latif itu apa? Maha lembut, Pak. Ya, jadi lembut itu maha mengetahui perkara sekecil apapun, sesembunyi apapun. Ya, Allah itu di relung hati pun Allah tahu. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Ya. Kamu mau omongkan, kamu mau rahasiakan dalam hati ucapan kamu, Allah itu tahu. Ya, alimun khabir, maha mengetahui. Dan khabir, maha mengetahui artinya maha mengetahui perkara yang zahir. Yang akan terjadi Allah tahu. Yang belum terjadi, jika terjadi Allah tahu. Yang tidak terjadi, kalau terjadi akan bagaimana, Allah itu tahu. Ya, yang tidak terjadi Allah tahu. Yang tidak terjadi tapi kalau terjadi itu gimana? Misalnya gini, Bapak kadang kita suka berhayal ya, kalau lihat mun orang boga duit saem jangan rek sodakoh tah. Rek sodakohkeun 100 juta. Itu perkara yang kita harapkan terjadi tapi tidak terjadi. Allah itu tahu perkara itu tidak terjadi dan Allah itu tahu kalau terjadi bakal bagaimana. Jadi kalau kita dikasih 1 miliar beneran, Allah tahu bahwa gak akan jadi sodakohnya gitu. Itu namanya khabir gitu. Jadi maha mengetahui segala sesuatu. Baik perkara yang sudah terjadi sih sudah jelas. Perkara yang belum terjadi dan akan terjadi itu juga Allah tahu. Ya. Perkara yang diharapkan terjadi oleh manusia tapi tidak terjadi, kalau terjadinya akan bagaimana Allah juga tahu. Kayak kan dalam Al-Quran kadang ada orang yang mengatakan gini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Ya Allah, akhirkanlah ajalku supaya aku bisa beramal soleh. Atau ketika di akhirat, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Itu kan perkara yang diharapkan terjadi, dan kalau terjadi pun Allah tahu, tapi nggak akan terjadi. Kayak kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya perkara yang mereka ucapkan saja. Kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, tetap mereka nggak akan beramal soleh, gitu. Tetap mereka nggak akan beriman, gitu. Itu namanya khabir, gitu. Allah itu maha mengetahui sampai perkara sedetail itu. Ya, jadi kalau latif itu perkara yang tersembunyi, perkara yang halus, ya, jadi menyiratkan bahwa amal sekecil apapun itu Allah akan hisab. Sedangkan khabir itu lebih kepada dampak daripada amalannya. Ya, lebih pada dampak dari amalannya dan perkara-perkara yang zahir. Nah, ini menanamkan sifat atau nilai-nilai muraqabah kepada anak. Ya, jadi integritas dan moral gitu. Kamu kalau berbuat baik itu atas dasar kesadaran, jangan atas dasar karena manusia gitu. Ya. Ibu juga sama. Ke suami, kalau suami hanya takut istri, beda dengan suami takut Allah. Bu, mending suami takut istri atau takut Allah? Kalau takut istri itu gini, ada istri dia baik, gak berani macam-macam. Tapi kalau istrinya lagi mudik, dia main-main gitu. Tapi kalau takut Allah, saya mah bukan takut istri. Gak ada istri pun ya dia soleh gitu. Jadi mendingan takut istri. Takut Allah. Nah itu pendidikan sebetulnya nggak harus terbatas kepada anak ya, kepada siapapun. Jadi berlaku begitu. Jadi siapapun orang kalau takut sama Allah, ya dia bakal benar gitu. Ya, pejabat kalau takut Allah ya bakal benar. Ya, pejabat kalau hanya takut manusia ya nggak akan benar. Dia hanya jujur kalau ada manusia. Dia hanya jujur kalau ada CCTV. Kalau nggak ada pengawasan manusia, ya dia nggak sadar Allah mengawasi, ya bakal khianat. Ya maka sangat penting untuk menanamkan nilai akidah muraqabah ini. Jadi dimanapun landasan amal itu adalah karena ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beramal baik, ya dia berharap bahwa Allah akan membalas amal baiknya, walaupun itu dalam hati, walaupun itu tersembunyi, walaupun itu jauh dari manusia, walaupun ditutup-tutupi ya, amalannya itu, dia yakin bakal dibalas kebaikannya itu. Ya.
Sehingga dia nggak akan terhalang dari berbuat baik kalau nggak ada orang. Gitu. Ya, ada yang sedekahnya kalau ada orang aja. Ya, ketika nggak ada orang nggak mau sedekah, nah, itu belum ikhlas. Gitu. Ya, belum menanamkan nilai muraqabah ini. Ada yang solehnya kalau depan orang aja. Ya, ketika nggak ada orang ya dia khianat. Gitu. Itu namanya belum memiliki sifat kesadaran tentang muraqabatullah ini. Nah, itulah nasihat atau pesan daripada Quran surat Luqman ayat ke-16. Jadi penanaman nilai akidah dan juga nilai muraqabah. Insya Allah ada 17, 18, ya 19, 3 ayat terakhir. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik di kesempatan yang lain untuk kita bisa menggalinya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat memasuki bulan Ramadan ya, dalam keadaan sehat walafiat dan mampu melaksanakan berbagai macam hidangan ibadah yang Allah siapkan di dalam bulan Ramadan nanti insyaallah. Itu mungkin yang bisa kita gali di kesempatan kali ini, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada atau banyak kekurangan dan kekhilafan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditambahkan? Enggak, Pak Ibu. Bismillah. Ya. 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 Niat dan himmah dan azam itu adalah perkara yang kalau dia dipisahkan satu sama lain, maka maksudnya sama. Itu ada ya beberapa kata dalam bahasa Arab yang seperti itu. Idza tama'a iftaraqa, idza iftaraqa jitama'a. Kalau digabung maknanya berlainan, kalau dipisah maknanya sama. Kayak fakir dan miskin, Pak. Kalau di Quran ada kata miskin, aja satu, berarti itu fakir juga termasuk. Misalkan di Quran surat Al-Maun, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, di antara ciri orang yang mendustakan agama itu, dia tidak mau memberi makan orang miskin. Apakah dia memberi makan orang fakir? Bukan. Ya miskin aja enggak, apalagi fakir. Maksudnya dia termasuk fakir dan miskin yang enggak dia pedulikan itu. Karena kalau miskin ada satu kata, berarti fakir juga termasuk. Tapi kalau di ayat tentang zakat, fakir dan miskin itu dipisah. Karena digabung dalam satu ayat. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu untuk fakir dan miskin. Digabung dua kata itu berarti memiliki perbedaan. Fakir itu lebih butuh daripada miskin. Fakir itu nggak punya pekerjaan tetap. Sedangkan miskin itu masih punya pekerjaan tapi kurang penghasilannya. Jadi ada perbedaan itu fakir dan miskin. Nah, niat azam itu juga ada persamaan dan perbedaan. Kalau tadi innamal amalu binniyat itu termasuk azam karena yang disebut cuma niat gitu. Ya, maka tadi kalau dipisah maka mencakup semuanya. Nah, kalau digabung maka memiliki perbedaan. Ya, tadi niat itu hanya sekedar bisikan atau kereteg hati tadi gitu. Ya, sedangkan azam atau himmah, kan kata Rasulullah man hamma bisyai'in. Siapa yang memiliki himmah? Ya, himmah itu untuk melakukan sesuatu hal kebaikan tapi belum terlaksana maka sudah Allah catat. Itu bukan niat itu tapi himmah. Himmah itu tadi tekad yang kuat, yang bahkan diikuti dengan tindakan, diikuti dengan usaha. Itu namanya himmah gitu. Nah, itu namanya himmah. Azam juga sama ya. Ya, azam itu ya sama dengan himmah. Ya, walaupun digali, kalau digali mungkin ada perbedaannya. Tapi ya kurang lebih azam itu ya tekad di atas himmah ya kedudukannya atau di atas niat tadi. Karena kata Allah kan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah memiliki niat, kemudian sudah niatnya berubah menjadi azam, maka fatawakkal 'ala Allah. Ya lakukan saja selama itu baik dan sisanya tawakal kepada Allah. Itu mungkin linguistik ya bahasanya. Tapi ya pada intinya yaitu tadi kaidahnya. Gitu. Ketika dipisah kata-kata itu maka memiliki perbedaan. Tapi ketika digali perbedaannya, ketika dipisah maka sama gitu. Tapi ketika digabung maka
ada perbedaan. Perbedaan itu kalau niat itu ya lintasan gitu. Walaupun tadi Rasul mengatakan nama bin niat, itu dalam posisi ketika katanya dipisah gitu. Ya. Tapi kalau dalam posisi katanya digabung, maka itu mencakup perbedaan. Ada perbedaan. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan ya, apakah Luqman itu nabi atau bukan? Ya, itu bukan. Kemudian ada yang menyampaikan ada riwayat bahwa Luqman itu ditawari menjadi nabi ya. Itu riwayat Israiliyat. Jadi bukan hadis gitu. Ya, Luqman ditawarkan apakah menjadi nabi atau tidak, itu banyak kisahnya, tapi bukan riwayat hadis gitu. Karena di awal saya sampaikan bahwa konsep kenabian itu innallaha astafa. Ya. Allah itu yang memilih gitu. Ya, bukan hambanya yang memilih. Gitu. Tapi Allah yang menentukan siapa yang akan menjadi hamba. Allah pilihan untuk menjadi nabi atau rasul. Baik itu manusia ataupun malaikat. Ya, karena seperti manusia ada nabi ada bukan, malaikat juga sama. Malaikat ada yang malaikat secara umum, ada yang malaikat yang menjadi utusan Allah untuk melakukan tugas tertentu. Itu sama ya, ada rusulan minal malaikah. Ada utusan-utusan di antara para malaikat. Itu saja ya, mungkin mohon maaf jika kurang jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak. Betul. Ya, kalau kata Rasul itu ya, la tukadzibu wa la tusaddiqu. Ada kisah Israiliyat. Israiliyat itu apa? Riwayat-riwayat, kisah-kisah, baik itu nama, kejadian, ataupun tempat gitu. Ataupun perkataan secara umum, nasihat. Tapi asalnya bukan dari hadis, bukan dari Quran, bukan dari sahabat, tapi dari dongeng-dongeng Bani Israel. Nah, itu jangan didustakan, jangan juga dibenarkan. Artinya, dilihat saja isinya gitu. Kalau isinya baik, ya pakai, boleh dipakai. Kalau isinya nggak ada kaidah hubungannya dengan syariat Islam, maka dipakai pun tidak mengapa, tidak ada mudaratnya. Seperti nama ini ya, nama siapa? Ratu Balkis misalkan. Kemudian nama-nama Zulaikha gitu. Ya, itu kan di Quran ya, dengan Nabi Yusuf. Kemudian malaikat Israel itu kan Israiliyat ya. Tapi boleh nggak dipakai? Kalau yang sekedar pemakaian nama ya nggak masalah. Karena kan nggak mengubah syariat Islam gitu. Tapi kalau ada Israiliyat yang berkaitan dengan takdir misalkan, ya berkaitan dengan kaidah akidah gitu, berkaitan dengan akhirat, nah itu dilihat dulu bertentangan atau tidak gitu. Kalau bertentangan ya jangan diambil. Maka dalam beda halnya dengan Nabi kan, dengan sabda Nabi. Kalau Nabi itu selama sahih, masuk akal ataupun enggak ya harus diterima gitu. Kalau Israiliyat itu ada sahih ada tidak. Kalau sahih ya tetap belum diambil selama kita belum memastikan isinya gitu. Jadi dong Israiliyat itu dilihat isinya intinya. Jangan didustakan, artinya kalau benar ya ambil, jangan didustakan. Tapi jangan dipercaya. Gimana maksudnya jangan dipercaya? Ya kalau salah jangan dipercaya gitu. Jadi artinya dilihat kontennya gitu. Nah, itu maksud kaidah itu. Ya dilihat isinya. Beda dengan Quran Pak ya. Quran hadis tuh. Kalau Quran kan nggak gitu. Kalau ada ayat yang benar ambil. Kalau ayat yang salah buang, nggak gitu kan. Quran hadis itu. Kalau Israiliyat itu. Ini saja Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan alhamdulillah alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.